Siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami pada pagi hari ini. Kami ingin beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh mengajar kami, menolong kami, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi murid Kristus di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, berikanlah pengertian kepada kami pada pagi hari ini, dan biarlah kami boleh ditolong oleh Tuhan lewat firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan kita pada pagi ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Kisah Para Rasul pasal 9, kita akan membaca dari ayat 36 sampai 42. Mari kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mulai dari 36, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita perhatikan ayat pertama, ayat 36. Saya akan membandingkannya dengan satu pasal berikutnya. Ini pasal 9, satu ayat di pasal yang ke-10 ayat 38. Coba kita lihat persamaan dan juga perbedaan dari 2 ayat yang hampir mirip ini. Ayat 36 dan ayat pasal 10, 38 saya sandingkan bersama-sama 2 ayat ini, tolong PowerPoint. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Coba Bapak Ibu bandingkan dengan ayat Kisah Para Rasul 10:38. Allah mengurapi Yesus dengan kuasa Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Dari 2 ayat ini kita melihat ada persamaan
Dan kita bisa menyimpulkan yang pertama, Bapak Ibu, Dorcas adalah pribadi yang serupa Yesus. Seorang murid atau Dorcas ini, dia adalah pribadi yang serupa, yang mirip, yang seperti Yesus. Itu adalah ciri dari murid yang pertama, ya. Tapi kalau kita balik lagi ke dua ayat tadi, kalau Bapak Ibu sering mengikuti itu ya, yang 2 gambar atau 1 gambar disuruh cari mana kucingnya, ada berapa kucingnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin akan sangat teliti dan melihat bahwa ada perbedaan nih, memang ada persamaan tapi ada perbedaan. Ya, bedanya di ayat yang 10:38 tentang Tuhan Yesus itu ada kata Roh Kudus. Boleh balik lagi ke slide pertama. Ada kata Roh Kudus dan kuat kuasa. Sedangkan di Dorcas tidak dikatakan Roh Kudus dan kuat kuasa. Benar ya? Tapi sebenarnya sama kata-katanya, ya. Bedanya Tuhan Yesus di ayat yang sama dikatakan ada kuat kuasa Roh Kudus. Sedangkan tentang Dorcas, kata-kata Roh Kudus dan kuat kuasa sudah disebut. Di mana? Di awal, Bapak Ibu. Di pasal yang pertama ayat yang ke-8 kita semua hafal ayat ini, dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Dorcas sama, mirip, serupa dengan Yesus. Dia berbuat baik karena kuasa Roh Kudus, kuat kuasa Roh Kudus yang menjadikan Dorcas seorang murid sehingga dia berbuat baik. Jadi Bapak Ibu, kisah para rasul adalah catatan tentang pekerjaan Roh Kudus lewat diri orang-orang percaya. Kisah para rasul adalah kitab tentang Roh Kudus menghasilkan kembali kehidupan dan pelayanan Yesus melalui hidup murid-muridnya, seperti yang dicatat yang kita baca di Yope tadi. Tapi sebenarnya bukan cuma di Yope, tapi ini ada di seluruh kisah para rasul sebenarnya. Dan ini adalah tema teologis kitab kisah para rasul. Murid-murid Yesus adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan karena kuasa Roh Kudus mereka menyerupai Yesus di dalam kehidupan mereka. Sama seperti Yesus berjalan, berkeliling dan berbuat baik, Roh Kudus bekerja dengan penuh kuasa dalam hidup seorang perempuan bernama Dorcas yang menjalani hidup mirip dengan Tuhannya. Jadi Bapak Ibu, kisah para rasul pasal 9 adalah kisah tentang bagaimana Roh Kudus menghasilkan kembali kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus di dalam hidup murid-muridnya. Salah satunya adalah Dorcas. 36 tadi mengatakan Dorcas seorang murid perempuan yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Murid perempuan dan banyak sekali memberi sedekah, banyak sekali berbuat baik, memang sengaja didekatkan untuk membuat kita melihat bahwa ini ada hubungan yang sangat erat terjalin antara murid dan berbuat baik. Karena dia murid, karena dia pengikut Yesus, karena dia peniru Yesus, itu sebabnya dia berbuat baik. Identitasnya dulu diberesin. Murid, dia menjadi murid dulu. Maka kemudian ciri murid adalah seperti
atau mirip, atau dalam kata-kata bahasa di dalam Alkitab kita serupa dengan gurunya. Karena Dorcas, murid perempuan ini, ditandai dengan perbuatan baik seperti yang Yesus lakukan. Tentu saja Bapak Ibu, cerita ini memang fokusnya salah satunya adalah Dorcas, tapi yang jadi murid bukan cuma Dorcas, yang disebutkan punya ciri-ciri murid bukan cuma Dorcas di dalam beberapa ayat ini. Misalnya ayat ke-38, Bapak Ibu lihat 38, ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Ada murid-murid yang berbuat baik dengan mendatangkan pertolongan bagi Dorcas. Jadi ini adalah murid, mereka berbuat baik kepada Dorcas. Bukan cuman murid-murid ini, ada juga murid yang lain yang kita kenal, terkenal banget namanya Petrus. Dia juga adalah murid Yesus yang lain yang melakukan pelayanan persis seperti yang dulu pernah Yesus lakukan. Masih ingat Bapak Ibu? Yesus pernah membangkitkan seorang gadis kecil, anak kepala rumah ibadah. Demikian juga yang dilakukan oleh Petrus di sini. Jadi Bapak Ibu, kisah para rasul sebenarnya adalah lanjutan cerita, atau dalam bahasa baca novelnya apa ya, lanjutan cerita atau bab selanjutnya ya, atau cerita bersambung ya. Jadi sudah ada satu ya, lalu ada satu yang lain lagi sebagai lanjutan cerita dari Injil tentang bagaimana sekarang pengikut Yesus dengan kuasa Roh Kudus yang sama menyampaikan Injil yang sama, mengadakan mujizat-mujizat yang sama, dan cara hidup yang sama seperti Yesus. Tentu saja kita tidak hanya mau membicarakan tentang Dorcas atau murid-murid yang ada di Kisah Para Rasul pasal 9. Sekarang kita akan melihat kepada diri kita. Bapak Ibu, apakah kita murid? Apakah dapat dikatakan bahwa kisah hidup kita juga adalah kisah tentang bagaimana Roh Kudus menghasilkan kembali kehidupan dan pelayanan Yesus di dalam hidup kita? Apakah bisa dikatakan bahwa engkau dan saya serupa dengan Yesus di dalam berbuat baik di dalam hidup kita? Ini pertanyaan yang penting yang harus kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu, adalah pengajaran yang selalu konsisten di dalam Alkitab bahwa perbuatan baik itu adalah buah yang natural dari seorang murid. Ini menjadi ciri murid yang kedua. Murid pasti berbuah yang kedua. Ya. Yohanes 15 ayat 8 mengatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Rasanya tidak bisa lebih jelas lagi ayat ini ya Bapak Ibu, memberitahukan kepada kita bahwa ada kaitan yang sangat erat antara menjadi murid dan berbuah banyak. Seakan-akan kita bisa mengatakan Yohanes 15 ini ya adalah ajarannya.
Kisah Para Rasul 9, Dorcas dan teman-temannya adalah contoh soalnya. Yang jadi guru ngerti tuh ya. Kalau cuma menjelaskan aja bisa lebih jelas kalau ada contoh soalnya. Ya, contoh soalnya adalah kehidupan Dorcas. Karena Dorcas adalah murid, itu sebabnya dia berbuah banyak. Buahnya itu di dalam perbuatan baik itu karena dia adalah seorang murid. Itu sebabnya dia berbuat baik. Banyak berbuat baik dan memberi sedekah, terjemahan bahasa Inggrisnya banyak memberi kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu, perbuatan baik atau memberi sedekah adalah perbuatan yang memang disinggung. Bukan hanya di perjanjian lama, tapi juga di dalam perjanjian baru. Ya, saya sudah meliskan beberapa ayat. Ya, tentu saja kita mungkin setelah ini boleh di screenshot aja, nanti boleh dibuka ya, supaya Bapak Ibu tahu bahwa saya benar-benar mengkutip ayat-ayat ini, gitu ya. Titus pasal 2 ayat 7. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Ini adalah nasihat Paulus kepada Titus. Efesus pasal 2 ayat 10, pasti kita kenal ayat ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kolose pasal 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapan Tuhan, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Bahkan saya tentu saja tidak membaca Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 6, berarti ada 6 ayat ya. Rasul-rasul memilih orang-orang untuk melayani pembagian makanan harian kepada para janda. Melayani meja atau yang kita kenal ya, yaitu membagi atau mendistribusikan makanan kepada orang-orang yang susah secara ekonomi. Dan pelayanan gereja ini begitu penting sehingga diatur di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 tadi. Ada 7 orang ya, di dalam pasal 6 ayat yang ketiga mengatakan ada 7 orang yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, yang dipilih untuk tugas. Mungkin bagi kita tugas yang biasa banget ya, membagi-bagikan makanan kepada orang-orang miskin. Tapi Bapak Ibu jangan salah, pelayanan orang-orang yang penuh dengan roh ini disejajarkan dengan pelayanan para rasul yang melayani firman dan doa. Bapak Ibu nanti boleh baca ya di dalam Kisah Para Rasul pasal 6. 1 Timotius pasal 5, 3 sampai 16. Ada kira-kira 13-an ayat yang membicarakan bagaimana seharusnya gereja melayani para janda. Belasan ayat. Yakobus pasal 1:27 juga ayat yang sangat terkenal. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda di dalam kesusahan mereka. Mungkin kita bisa kaget ya, ternyata ada ayat demi ayat Alkitab berbicara tentang berbuat baik, memberi sedekah kepada orang-orang miskin, kepada para janda, kepada anak yatim, kepada anak piatu. Mulai dari perjanjian baru, juga perjanjian lama, apalagi perjanjian lama lebih jelas lagi. Misalnya Bapak Ibu, Ulangan pasal 24 ayat 19. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang. Jadi ceritanya negara agraris ya,
orang Israel itu hidup sebagai orang-orang yang melakukan pertanian. Kalau kamu menuai ladang lalu kemudian terlupa ada satu berkas tidak diambil, maka jangan lagi kamu kembali untuk mengambilnya, kata Alkitab. Itulah bagian orang asing dan yatim dan janda. Bapak Ibu mungkin langsung bisa ingat dengan cerita Boas ya. Boas berpesan sama pegawai-pegawainya, sengaja jatuhkan yang kamu tuai, supaya orang di belakang, yaitu orang-orang miskin termasuk Rut si janda itu, bisa memungut lebih banyak makanan. Para nabi menyerukan perbuatan baik kepada orang-orang miskin dan para janda sebagai kewajiban agama umat Tuhan. Yesaya misalnya pasal 1:17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Tuhan akan menghakimi orang-orang yang menindas orang upahan, janda-janda, anak piatu. Bapak Ibu, oleh karena itu perbuatan Dorcas kepada janda-janda miskin dengan cara menjahitkan pakaian buat mereka di dalam Kisah Para Rasul yang kita baca, itu sebenarnya adalah perbuatan saleh. Perbuatan saleh seorang murid yang mentaati perintah Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru yang ayatnya saya baca banyak tadi. Ya, sebenarnya masih banyak lagi, kita boleh cari ya. Dengan demikian kita boleh mengatakan bahwa ciri ketiga dari murid yang sejati adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Seorang murid yang sejati, dia taat firman Tuhan. Cara hidup yang sesuai, yang menandakan bahwa seseorang ini adalah sungguh murid dan dia dipenuhi Roh Kudus adalah saat dia taat melakukan perintah di dalam Alkitab seperti Dorcas mematuhi perintah-perintah yang tadi saya bacakan. Itu sebabnya pekerjaan Roh Kudus itu mengarahkan kita kepada firman. Mungkin Bapak Ibu masih ingat Yohanes 14:26, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ketika Roh Kudus bekerja, ya, kita bisa mendeteksi saya ini ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saya atau enggak, ketika Roh Kudus mengingatkan ayat, mengingatkan firman Tuhan, memberikan pengertian, mengajarkan firman kepada kita. Sehingga Lukas pasal 8 ayat 15 mengatakan yang jatuh di tanah yang baik, ya kita ingat ya, guru-guru sekolah minggu pasti langsung ngeh nih ya, tentang penabur ya, yang akhirnya berbuah banyak, menghasilkan banyak buah berkali-kali lipat dicatat adalah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketaatan. Jadi Bapak Ibu, mengeluarkan buah itu berkaitan dengan mendengar dan melakukan firman. Itu sebabnya perbuatan baik itu disebut buah. Hasil, produk dari apa? Dari firman Tuhan yang kita mengerti, lalu kemudian kita lakukan. Itu sebabnya berdasarkan ini, ada seorang bernama Dallas Willard, dia memberikan diagnosa lalu mengatakan demikian. Kecenderungan yang paling terlihat
dari orang-orang yang percaya Kristus tapi tidak bertumbuh jadi serupa Kristus. Jadi ini orang percaya ya Bapak Ibu, orang percaya Kristus tapi tidak bertumbuh seperti Kristus. Tadi kan bilangnya dari Kisah Para Rasul dikatakan murid itu mirip, serupa dengan Tuhannya. Tapi ini murid percaya Yesus tapi enggak serupa. Masalahnya di mana? Menurut Dallas Willard, pada penolakan mereka untuk melakukan disiplin-disiplin yang sudah teruji waktu demi bertumbuh secara rohani. Jadi mengapa orang tidak bertumbuh menjadi serupa Yesus? Mengapa dia Kristen tapi tidak berbuah? Mengapa saya katanya orang percaya tapi saya hidupnya tidak mengubris apa kata Alkitab, tidak taat kepada perintah Alkitab? Menurut 2 ayat tadi dan menurut Dallas Willard sama, karena kita menolak melakukan disiplin-disiplin rohani. Dan salah satu disiplin rohani itu adalah mempelajari firman. Jadi kenapa kita tidak bertumbuh? Karena kita tidak mendisiplin diri kita untuk belajar firman. Bapak Ibu, Roh Kudus menghasilkan kehidupan dan pelayanan Yesus di dalam hidup murid-muridnya dengan cara mentransformasi mereka, yaitu dengan memberi pola pikir baru lewat firman Tuhan. Kalau pakai bahasa sekarang ya, mungkin bisa kita mengerti, seakan kita mengatakan Roh Kudus itu menginstal aplikasi di dalam sistem kita, di dalam komputer kita. Sehingga aplikasi itu baru bisa dipakai, ya enggak? Kalau di HP tidak di-download dulu WhatsApp, ya kita enggak bisa pakai HP itu untuk WA. Kalau enggak ada firman di dalam sistem kita, ya enggak heran kita tidak berbuah. Inilah yang membedakan antara perbuatan baik seorang murid dan perbuatan baik seorang non-murid. Sama-sama berbuat baik, tapi kalau yang melakukannya adalah non-murid, maka Tuhan memandang perbuatan baik non-murid ini sebagai kain kotor. Itu kata Yesaya ya, Bapak Ibu, bukan kata saya. Saya hanya mengutip Yesaya. Tuhan mengatakan, Tuhan memandang perbuatan baik seorang non-murid, orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu sebagai kain yang kotor. Mengapa demikian ya? Bukannya sama-sama berbuat baik? Bukankah sama-sama perbuatan baik? Kan yang penting ada perbuatan baiknya kan? Bukan ternyata Bapak Ibu. Karena perbuatan baik seorang non-murid itu bukan hasil dari transformasi oleh perubahan pikir yang dikerjakan Roh Kudus lewat firman di dalam hidup orang percaya. Jadi bukan hasil. Perbuatan baik boleh sama. Perbuatan baik orang tidak percaya mungkin lebih heboh, lebih bagus, lebih hebat, lebih bling-bling. Tapi yang dituntut Tuhan adalah perbuatan baik sebagai buah yang dihasilkan. Karena itu Dallas Willard di dalam bukunya
mengatakan perbuatan di luar, perilaku di luar, dalam hal ini kita sedang membicarakan tentang perbuatan baik, itu didorong oleh dimensi tersembunyi. Jadi ada sesuatu yang tersembunyi, yang rahasia dari kepribadian manusia, dari kedalaman jiwa dan tubuhnya. Itulah hasil, itulah buah. Jadi Roh Kudus mengerjakan dulu sesuatu di dalam hidup kita lewat firman-Nya, membentuk pola pikir kita. Baru kemudian perbuatan baik itu adalah hasil buah yang natural dari apa yang sudah terjadi terlebih dahulu di dalam kita. Jadi Bapak Ibu, kita adalah murid hanya jika Roh Kudus menghasilkan kembali kehidupan dan pelayanan Yesus dalam hidup kita. Jadi bagaimana caranya? Roh Kudus memakai firman yang kita pelajari, kita mengerti, yang kita lakukan sebagai disiplin setiap hari. Jadi di sini kita melihat pekerjaan Roh Kudus dan juga pekerjaan saya. Mengganti pola pikir saya, membuat pola pikir saya menjadi pola pikir yang sama dengan Alkitab. Dengan demikian, itu mentransformasi. Baru kemudian ada buah perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu, jangan nanya apakah saya berbuat baik, tapi tanya dulu apakah saya baca Alkitab, saya belajar firman Tuhan, saya mengerti firman Tuhan. Apakah kerangka pikir saya adalah kerangka pikir yang alkitabiah? Jadi jangan terbalik. Pikirin dulu, mengerti dulu firman, lalu kemudian Roh Kudus menghasilkan buah perbuatan baik dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku. Yaitu maksudnya, bacalah firman, mengertilah firman. Baru kemudian engkau akan berbuah banyak, kata Tuhan Yesus. Karena di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang orang mengatakan ini ayatnya enggak pas nih, enggak sesuai dengan realita. Karena orang yang tidak percaya Tuhan Yesus kan juga bisa berbuat baik, bisa berbuat, jangan bilang enggak bisa berbuat apa-apa. Tapi tadi saya sudah jelaskan bahwa perbuatan baik, orang yang tidak percaya dengan perbuatan baik, orang percaya itu tergantung dari apakah itu hasil, apakah itu buah dari sesuatu yang sudah terjadi di dalam terlebih dahulu oleh Roh Kudus lewat firman Tuhan yang kita mengerti. Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan boleh menyaksikan bagaimana orang-orang yang belajar firman, lalu kemudian karena mengerti firman yang mereka pelajari, terlihat buah-buah di dalam kehidupan mereka. Banyak kali saya melihat bagaimana orang-orang belajar firman Tuhan baik-baik, mengerti firman Tuhan, lalu kemudian mengaplikasikan firman itu dengan begitu berupa ragam. Ketika saya memeriksa PR dari setiap kelompok kecil, ya, maka saya bisa membaca dan bisa menemukan aplikasi-aplikasi yang luar biasa yang mereka lakukan ketika mereka mengerti firman Tuhan yang sudah dibahas dalam 1 bulan itu. Biarlah kita terdorong pagi ini untuk belajar firman,
untuk sungguh-sungguh mengerti firman, sehingga kerangka pikir kita, pola pikir kita boleh sama disebut sebagai kerangka pikir Alkitabiah. Dengan demikian kita sendiri juga akan menemukan bagaimana dengan begitu naturalnya kita berbuat seperti yang diperintahkan oleh Alkitab. Itulah tanda-tanda bahwa engkau adalah murid. Dallas Willard mengatakan, jangan jadi orang Kristen vampir yang berkata kepada Yesus, aku cuman butuh darahmu. Vampir sangat terkenal ya. Aku cuman butuh darahmu Tuhan, aku gak peduli jadi muridmu atau punya sifatmu atau serupa engkau. Bahkan janganlah berurusan dengan aku dalam hidup ini. Kita bertemu nanti aja di surga ya. Mungkin kita tidak mengatakan kata-kata itu, tapi hidup kita bisa mencerminkan hidup yang seperti itu, bukan? Jadi kita cuman bilang sama Tuhan, saya cuman perlu engkau mengampuni dosaku supaya aku nanti kalau mati bisa dibawa ke surga. Sedangkan yang lain saya nggak perlu, asal saya bisa ke surga aja. Karena itu Dallas Willard, saya mengutip perkataannya, mungkin ini perkataan yang juga akan menginspirasi Bapak Ibu, karena pikiran ini sangat menginspirasi saya tidak terpikir seperti itu. Kutipan terakhir, apakah, tolong PPT teman-teman, apakah Anda akan nyaman di kekekalan? Apakah Anda akan nyaman di surga? Di hadapan Tuhan yang kehadirannya kurang Anda sukai selama Anda ada di dalam dunia ini. Kebayang nggak Bapak Ibu? Saya tidak pernah membayangkan itu. Ya kita bilang saya pokoknya mau ke surga aja. Jangan suruh saya baca Alkitab. Jangan suruh saya berdoa. Saya nggak suka deket-deket sama Tuhan. Gimana caranya? Kalau kita mengatakan saya cuma mau ke surga, nanti di surga itu kehadirannya, kita diam di hadapannya kekal selamanya. Kalau di dunia ini aja kita nggak betah 15 menit baca firman doa itu aja nggak betah. Gimana caranya kita bisa menikmati kehadiran Tuhan yang kekal di dalam surga? Jadi maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya kita cuma menipu diri kita sendiri. Kalau kita bilang kita murid, tapi kita tidak mau baca firman, tidak mau belajar firman, tidak mau bertumbuh, tidak mau melakukan disiplin rohani, tapi tetap merasa bahwa saya seorang murid. Karena itu, mengakhiri khotbah ini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah sungguh saya seorang murid? Apakah Roh Kudus menghasilkan kembali kehidupan Kristus di dalam hidup saya? Apakah hidupmu, hidupku menghasilkan buah? Apakah engkau taat pada firman Tuhan? Apakah engkau punya disiplin rohani di dalam hidupmu? Jika tidak, Bapak Ibu, mungkin engkau bukan murid. Maka setelah khotbah ini, engkau tidak boleh tenang. Gelisahlah, bereskanlah, pastikanlah saya sungguh murid atau saya hanya menipu diri saya sendiri.
Karena Tuhan tidak pernah tertipu, kita hanya menipu diri kita dan menipu orang lain. Biarlah firman Tuhan boleh membuat kita gelisah, supaya kita membereskan dan sungguh-sungguh di dalam hidup kita di masa ini. Biarlah kita tahu pasti, saya ini murid atau bukan. Mari kita berdoa. Buatlah hati kami gelisah ya Tuhan. Buatlah kami tidak tenang. Kalau memang kami tidak menemukan, ketika kami memeriksa diri kami tidak menemukan bahwa kami adalah murid. Roh Kudus tidak menghasilkan kehidupan dan pelayanan Yesus lewat hidup kami. Hidup kami tidak berbuah. Tidak ada buah-buah di dalam kehidupan rohani kami. Kami tidak senang baca Alkitab. Kami tidak ngerti apa yang kami baca. Boro-boro untuk taat kepada firman-Mu. Tuhan, ingatkanlah kami dengan firman-Mu yang berbicara keras pada saat ini, supaya kami bertobat dan Engkau kembali memperbaharui kami, mendorong kami, menolong kami, melakukan disiplin-disiplin rohani, supaya kami menjadi murid Tuhan yang sesungguhnya. Terpujilah nama-Mu, berkatilah firman-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Amin.